Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang bermuka dua ya. Hari ini, Momo punya satu kisah yang bakal bikin emosi kalian campur aduk. Judulnya, Pengabdian yang Sia-sia. Bayangkan, selama 4 tahun mengabdi sepenuh hati merawat mertua, mengira suami sedang berjuang di luar negeri ternyata sebuah amplop kecil dari pedagang pasar membongkar rahasia busuk yang tersimpan rapi. Siapkan hati kalian, karena endingnya bakal bikin kalian gregetan dan puas banget. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, yuk absen dulu. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya sekarang juga biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Terus, ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama panggilan kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo pengen sapa-sapa kalian semua yang setia nonton di sini. Sudah siap? Tarik napas panjang, mari kita masuk ke bab pertama. Suara ayam berkokok belum terdengar nyaring, tapi Ratna sudah terjaga. Matanya terasa berat, sisa kelelahan kemarin belum sepenuhnya hilang. Namun, kewajiban sebagai seorang istri dan menantu yang berbakti memaksanya untuk bangkit dari kasur tipis di lantai kamarnya. Ratna melirik jam dinding usang, pukul 4 pagi. Rutinitas tanpa akhir ini kembali dimulai. Di dapur yang sempit, Ratna mulai merebus air. Ia tahu betul, Ibu Sumi, mertuanya, tidak suka mandi dengan air dingin, apalagi di pagi buta begini. Ratna, airnya sudah matang belum? Ibu mau buang air. Teriakan melengking dari kamar sebelah membuat Ratna tersentak. Buru-buru ia mematikan kompor dan bergegas menuju kamar Ibu Sumi. Iya, Bu, ini Ratna datang, sahut Ratna lembut sambil membuka pintu kamar. Terlihat Ibu Sumi sedang duduk bersandar di kepala ranjang dengan wajah masam. Kakinya yang diselimuti kain batik tampak kaku. Sudah 4 tahun Ibu Sumi divonis lumpuh karena gejala stroke ringan. Sejak saat itu, segala aktivitasnya bergantung penuh pada Ratna. Kamu itu lelet sekali jadi orang. Ibu sudah menahan pipis dari tadi. Kalau Ibu ngompol di kasur, kamu juga kan yang repot harus nyuci? Omel Ibu Sumi tanpa sedikit pun rasa kasihan melihat wajah menantunya yang masih bengkak bangun tidur. Ratna hanya menunduk, menelan rasa perih di hatinya. Maaf, Bu. Tadi kompornya agak susah nyala. Mari Ratna bantu, ucapnya pelan. Dengan sekuat tenaga, tubuh kecil Ratna memapah tubuh Ibu Sumi yang cukup berisi. Berat, sungguh berat. Punggung Ratna seringkali terasa nyeri luar biasa setiap malam, tapi ia tak pernah mengeluh. Pesan suaminya, Galih, selalu terngiang di telinganya. Jagain ibu ya, Dek. Mas kerja jauh di Kalimantan buat masa depan kita. Kamu harus jadi menantu yang baik. Kalimat itu yang menjadi mantra penguat Ratna. Galih, suaminya, pamit bekerja di proyek pertambangan di pedalaman Kalimantan sejak 4 tahun lalu. Katanya, di sana sinyal susah dan medannya berat, tapi gajinya besar. Demi impian memiliki rumah sendiri dan membiayai pengobatan ibu, Ratna rela ditinggal. Selesai mengurus Ibu Sumi, mulai dari memandikan, memakaikan baju, hingga menyuapi sarapan bubur, Ratna baru bisa mengurus pekerjaan rumah lainnya. Ia menyeret keranjang cucian yang menggunung ke sumur belakang. Keringat mulai bercucuran membasahi daster lusuhnya. Mbak Ratna, rajin amat pagi-pagi sudah nyuci, sapa Bu Tejo, tetangga sebelah yang sedang menyapu halaman. Pagar pembatas mereka yang hanya terbuat dari bambu, membuat percakapan terdengar jelas. Ratna tersenyum tipis sambil memeras baju. Iya nih, Bu Tejo. Cucian ibu banyak yang kena ompol semalam, harus segera dicuci biar nggak bau. Duh, kamu itu ya, Ratna. Bidadari banget. Sabar bener ngurus mertua lumpuh sendirian. Suami jarang pulang, tapi kamu nggak pernah ngeluh. Coba kalau anak saya yang jadi mantu Ibu Sumi, wah, sudah kabur kali dia. Puji Bu Tejo geleng-geleng kepala. Ratna hanya menanggapi dengan senyum getir. Pujian orang lain tidak bisa menambal rasa sepi di hatinya. 4 tahun Galih pergi, dia baru pulang 3 kali. Itu pun hanya sebentar. Paling lama 2 hari, lalu buru-buru pergi lagi dengan alasan dipanggil bos proyek. Siang harinya, setelah Ibu Sumi tidur siang, Ratna duduk di pojokan dapur sambil memegang ponsel lamanya. Layarnya sudah retak di ujung, tapi masih bisa dipakai.
Dengan jari gemetar rindu, ia mencoba menghubungi nomor Galih. Tut, tut, tut. Panggilan tidak terjawab. Ratna mencoba lagi. Kali ini panggilannya ditolak. Tak lama, sebuah pesan singkat masuk. Mas lagi di site, Dek. Berisik mesin. Jangan telepon dulu, nanti dimarahin mandor. Sinyal juga putus-putus. Jaga ibu baik-baik. Uang bulanan nanti Mas titip transfer kalau sudah turun ke kota. Ratna menghela napas panjang. Selalu begitu alasannya. Padahal Ratna hanya ingin mendengar suara suaminya. Sekadar bertanya kabar atau bercerita lelahnya hari ini. Tapi Galih seolah membangun tembok tinggi yang tak bisa ditembus. Anehnya, Ratna sering mendengar Ibu Sumi tertawa-tawa sendiri di kamarnya saat Ratna sedang mencuci piring. Pernah sekali Ratna bertanya, Ibu Sumi bilang sedang mendengarkan sandiwara radio. Tapi apakah sandiwara radio selucu itu? Sore harinya, Ratna kembali sibuk memijat kaki Ibu Sumi. Mertuanya itu mengeluh kakinya kram. Yang bener pijitnya. Jangan lembek begitu, nggak kerasa. Sentak Ibu Sumi, menendang pelan bahu Ratna dengan kaki lumpuhnya. Ratna tersentak kaget. Tendangan itu terasa cukup bertenaga untuk ukuran orang yang lumpuh. Namun, pikiran buruk itu segera ia tepis. Mungkin itu hanya gerak refleks otot, pikirnya. Ia kembali menekan jemarinya ke betis Ibu Sumi dengan lebih kuat. Bu, bulan ini beras sudah mau habis. Token listrik juga sudah bunyi. Mas Galih belum kirim uang. Apa ibu ada simpanan sedikit buat talangan dulu? Tanya Ratna hati-hati. Ia tahu ini topik sensitif. Wajah Ibu Sumi langsung berubah garang. Kamu ini ya? Suami kerja keras banting tulang di hutan, kamu di sini cuma bisa minta duit. Harusnya kamu yang pinter atur uang. Masa itu dikurangin? Jangan boros. Ibu nggak punya uang. Uang ibu ya sudah habis buat beli obat. Ratna terdiam, lagi-lagi menelan ludah pahit. Padahal ia makan hanya dengan nasi sisa dan garam, sementara lauk ikan dan ayam selalu ia berikan untuk Ibu Sumi. Kemana lagi ia harus berhemat? Ratna akhirnya memutuskan, besok ia harus mengambil tawaran buruh cuci gosok di rumah Bu Lurah. Ia butuh uang tambahan tanpa harus mengemis pada Galih yang seolah tak peduli. Malam itu, Ratna tidur meringkuk kedinginan tanpa selimut tebal. Di benaknya, wajah Galih menari-nari. Ia rindu, tapi rindu itu perlahan mulai bercampur dengan rasa lelah yang amat sangat. Tanpa ia sadari, roda nasib sedang berputar, bersiap membuka tabir yang selama ini tertutup rapat di rumah kontrakan sempit itu. Ratna memejamkan mata, berdoa agar suaminya selalu sehat, tanpa tahu bahwa doa tulusnya itu ditujukan pada orang yang salah. Matahari sudah sepenggalah naik ketika Ratna baru saja menyelesaikan tumpukan cucian terakhir di rumah Bu Lurah. Punggungnya terasa kaku, dan jari-jarinya keriput memutih karena terlalu lama terendam air sabun. Namun, rasa lelah itu sedikit terobati ketika Bu Lurah menyodorkan 2 lembar uang pecahan Rp50.000. Bagi orang lain, uang segitu mungkin hanya cukup untuk sekali makan di kafe. Tapi bagi Ratna, ini adalah penyambung napas untuk 3 hari ke depan. Setidaknya, ia bisa membelikan lauk yang sedikit lebih layak untuk Ibu Sumi, mertuanya yang selalu menuntut pelayanan prima meski keadaan ekonomi mereka sedang morat-marit. Ratna, ini tambahan sedikit buat beli sabun cuci muka kamu, biar segeran dikit. Kamu itu masih muda, tapi mukanya kusut banget kayak baju belum disetrika. Gurau Bu Lurah sambil menyelipkan uang tambahan 20.000. Ratna tersenyum malu, menerima rezeki itu dengan tangan gemetar penuh syukur. Terima kasih banyak, Bu Lurah. Ini sudah lebih dari cukup. Doakan ya Bu, semoga Mas Galih segera dapat bonus biar Ratna nggak perlu merepotkan Bu Lurah terus. Bu Lurah menatap Ratna dengan pandangan iba yang sulit diartikan. Ia menghela napas pelan sebelum berbisik, seolah takut didengar angin. Ratna, sebenarnya saya agak heran. Suamimu itu kerja di tambang, kan? Setahu saya, gaji orang tambang itu besar. Loh, ponakan saya yang cuma jadi sopir di sana saja bisa kirim 5 juta per bulan ke istrinya. Masa Galih yang katanya mandor, kirim uang ke kamu seret banget? Pertanyaan itu seperti jarum halus yang menusuk ulu hati Ratna. Ia sendiri sering bertanya-tanya dalam diam, namun selalu ditepisnya dengan alasan-alasan positif. Mungkin pengeluaran Mas Galih di sana besar, Bu.
Katanya biaya hidup di pedalaman mahal sekali. Belum lagi dia bilang sedang nabung buat beli tanah. Bu Lurah hanya mengangguk pelan, meski matanya menyiratkan ketidakpercayaan. Ya sudah, didoakan saja yang terbaik. Hati-hati di jalannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Ratna berkecamuk. Ucapan Bu Lurah terus terngiang. Benar juga, sudah 4 tahun Gali bekerja, tapi tabungan mereka masih nol. Bahkan untuk makan sehari-hari saja Ratna harus memeras keringat menjadi buruh cuci. Kemana perginya uang hasil kerja keras suaminya itu? Namun, lagi-lagi Ratna berusaha membunuh keraguan itu. Ia tidak boleh suuzon pada suami sendiri. Pamali, kata orang tua dulu. Sesampainya di rumah kontrakan, suasana sunyi menyambutnya. Pintu depan tidak terkunci. Ratna melangkah masuk dan mendapati Ibu Sumi sedang duduk di kursi roda bututnya di ruang tengah, menatap televisi yang menampilkan acara gosip selebriti. Begitu melihat Ratna masuk, wajah Ibu Sumi yang tadinya datar langsung berubah menjadi keruh. Dari mana saja kamu, Ratna? Jam segini baru pulang. Ibu sudah lapar. Tega benar kamu membiarkan mertua yang lumpuh ini kelaparan sendirian, semprot Ibu Sumi. Suaranya melengking, kontras sekali dengan tubuhnya yang katanya lemah tak berdaya. Ratna buru-buru meletakkan bungkusan plastik berisi sayur lodeh dan ikan asin yang dibelinya di warung tadi. Maaf, Bu. Cucian di tempat Bu Lurah banyak sekali hari ini. Ini Ratna bawakan sayur lodeh kesukaan Ibu. Ratna suapi ya. Belum sempat Ibu Sumi menjawab, ponsel tua Ratna yang diletakkan di atas meja bergetar hebat. Nama, Mas Galih, terpampang di layar. Jantung Ratna berdegup kencang. Rasa rindu membuncah seketika. Dengan tangan yang masih sedikit basah, ia menyambar ponsel itu dan menekan tombol hijau. Halo, Mas Galih? Assalamualaikum, sapa Ratna dengan suara bergetar menahan haru. Namun, jawaban di seberang sana terdengar dingin dan terburu-buru. Waalaikumsalam. Ratna, mana Ibu? Mas mau ngomong sama Ibu. Penting. Kasihkan HP-nya sekarang. Senyum Ratna memudar perlahan. Tidak ada pertanyaan, apa kabar? Tidak ada kata rindu. Hanya perintah. Dengan hati mencelos, Ratna mendekatkan ponsel itu ke telinga Ibu Sumi. Bu, Mas Galih mau bicara. Wajah Ibu Sumi yang tadi cemberut, seketika berubah cerah bagaikan langit setelah badai. Ia menyambar ponsel itu dengan gerakan tangan yang gesit, sangat gesit untuk ukuran orang yang sering mengeluh tangannya kaku karena asam urat. Halo, Gali anakku sayang. Duh, Gusti, Ibu kangen sekali sama kamu, Le. Suara Ibu Sumi berubah menjadi manja dan penuh energi. Ratna mundur beberapa langkah, duduk di tikar pandan sambil memperhatikan interaksi itu. Ada pemandangan ganjil yang membuat nalurinya terusik. Ibu Sumi tertawa lepas, terbahak-bahak mendengar cerita Galih di telepon. Tubuhnya berguncang karena tawa, kakinya yang katanya lumpuh terlihat bergerak-gerak mengikuti irama tawanya yang renyah. Wajahnya merah merona, segar bugar. Di mana perginya wanita tua yang tadi merintih kelaparan dan kesakitan? Oh ya? Wah, enak sekali itu. Hahaha, iya, iya. Nanti Ibu bilang ke Ratna. Tenang saja, di sini aman kok. Kamu jaga kesehatannya di sana, jangan telat makan, ucap Ibu Sumi dengan nada yang sangat riang. Percakapan itu berlangsung lama. 5 menit, 10 menit, hingga hampir 20 menit. Ratna hanya bisa menatap nanar. Ia istri Galih, tapi ia bahkan tidak diberi kesempatan bicara lebih dari 10 detik. Rasa cemburu menyelinap, bukan cemburu asmara, tapi cemburu pada perhatian yang begitu timpang. Setelah puas tertawa-tawa, Ibu Sumi akhirnya menjauhkan ponsel itu sedikit dari telinganya. Wajahnya kembali dipasang mode serius. Nih, istrimu mau ngomong. Katanya pulsanya mau habis. Ujar Ibu Sumi ketus sambil menyodorkan ponsel itu kembali ke Ratna. Ratna menerima ponsel itu dengan harapan yang tersisa. Halo, Mas? Dek. Suara Gali terdengar datar, seolah energinya sudah habis tersedot saat bicara dengan ibunya tadi. Mas barusan kirim uang 500.000. Kamu irit-irit ya? Di sini lagi sepi proyek, jadi bonus belum turun. 500.000, Mas? Ratna tercekat. Tapi,
Bu butuh obat nyeri sendi yang harganya 200.000. Beras habis, kontrakan nunggak seminggu. Mas, apa nggak ada lebih? Ratna capek Mas kalau harus nyuci terus. Suara Ratna mulai serak, menahan tangis yang mendesak keluar. Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar helaan napas kasar. Kamu itu jangan nuntut terus kenapa sih? Mas di sini kerja banting tulang, taruhan nyawa, kamu di rumah cuma leha-leha jaga ibu aja banyak ngeluh. Bersyukur dikit. Harusnya kamu ngerti kondisi suami, bentak Galih. Air mata Ratna akhirnya tumpah. Leha-leha? Tangannya sampai kapalan karena mencuci baju orang demi sesuap nasi, dan suaminya bilang ia leha-leha? Ratna nggak nuntut. Mas, Ratna cuma minta keadilan. Ratna juga istrimu. Ah, sudahlah. Sinyal jelek. Nanti kalau ada rezeki lagi Mas kirim. Jagain ibu yang benar. Awas kalau ibu lapor kamu macem-macem. Tut. Sambungan telepon terputus sepihak. Ratna mematung dengan ponsel yang masih menempel di telinga. Bunyi, tut, yang panjang itu terasa menyayat hati, lebih sakit daripada bentakan apapun. Ia menatap layar ponsel yang perlahan gelap, segelap perasaannya saat ini. 500.000 rupiah. Di kota ini, uang segitu hanya cukup untuk makan seminggu jika mereka sangat berhemat, belum termasuk listrik, air, dan kebutuhan khusus Ibu Sumi. Malah melamun. Mana makanannya? Ibu sudah gemetar ini saking laparnya. Teriakan Ibu Sumi membuyarkan lamunan Ratna. Wanita tua itu kembali ke mode aslinya, galak dan menuntut. Aura ceria saat menelepon Galih tadi lenyap tak berbekas, seolah ditelan bumi. Ratna menghapus air matanya kasar dengan punggung tangan. Ia bangkit, mengambil piring, dan menuangkan nasi serta sayur lodeh. Saat ia menyuapkan sendok pertama ke mulut Ibu Sumi, mertuanya itu langsung meludahkannya kembali. Cuy, asin banget. Kamu mau meracuni ibu ya? Mentang-mentang Galih kirim uangnya dikit. Kamu kasih ibu makanan sampah begini? Hardik Ibu Sumi, matanya melotot tajam. Padahal Ratna tahu betul rasa masakannya pas. Ia sengaja tidak banyak bicara, hanya mengambil tisu untuk membersihkan sisa makanan di dagu Ibu Sumi. Maaf, Bu. Lidah ibu mungkin lagi pahit. Nanti Ratna buatkan teh manis. Alasan saja. Bilang saja kamu kesal sama Galih terus lampiasin ke ibu. Ibu Sumi menepis tangan Ratna kasar. Ratna mundur, menahan isak tangis agar tidak pecah. Dalam hati ia menjerit. Kenapa Galih bisa begitu lembut pada ibunya tapi begitu kejam padanya? Dan kenapa Ibu Sumi bisa berubah 180 derajat hanya dalam hitungan detik? Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia teringat kembali wajah Ibu Sumi saat menelepon tadi. Wajah itu, wajah orang yang sangat sehat. Tidak ada guratan kesakitan sedikit pun. Dan Galih, suara latar belakang saat Galih menelepon tadi tidak terdengar bising mesin proyek atau suara hutan seperti yang sering diceritakannya dulu. Tadi hening. Sesekali terdengar suara klakson mobil yang samar dan suara musik klasik pelan. Ratna menggelengkan kepala kuat-kuat. Tidak mungkin. Mungkin itu suara radio di mes pekerja. Ratna bangkit dari tikarnya, berjalan pelan ke arah kamar Ibu Sumi untuk mengecek keadaan mertuanya. Pintu kamar sedikit terbuka. Ratna mengintip. Di bawah temaram lampu tidur, ia melihat Ibu Sumi sedang duduk di tepi ranjang. Bukan berbaring kesakitan, tapi duduk tegak sambil menghitung lembaran uang berwarna merah dan biru. Cukup tebal. Mata Ratna membelalak. Dari mana Ibu Sumi punya uang sebanyak itu? Ratna ingat betul. Ia tidak pernah memberi uang tunai pada Ibu Sumi, karena semua kebutuhan ia yang belikan. Galih bilang baru saja transfer 500.000 ke rekening Ratna, jadi tidak mungkin uang itu dari Galih yang dikirim lewat pos. Ratna menahan napas, takut ketahuan. Ibu Sumi tampak tersenyum puas, mencium uang-uang itu lalu menyelipkannya ke bawah kasur, tepat di bagian tengah yang sulit dijangkau. Setelah itu, Ibu Sumi merebahkan diri, menarik selimut, dan dalam sekejap terdengar dengkuran halus. Kaki Ratna lemas. Ia mundur perlahan kembali ke kamarnya. Teka-teki ini semakin membingungkan. Galih yang pelit, Ibu Sumi yang punya simpanan rahasia, dan perubahan sikap yang drastis. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam,
Benih kecurigaan Ratna mulai tumbuh subur, menanti waktu untuk meledak. Ia sadar, ia tidak bisa lagi hanya diam dan menerima nasib. Ada sesuatu yang disembunyikan ibu dan anak itu darinya. Sesuatu yang besar dan mungkin menyakitkan. Pagi itu, atmosfer di rumah kontrakan terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah mulai menyengat lewat celah ventilasi. Ratna menyapu lantai dengan gerakan mekanis, namun pikirannya melayang jauh ke kejadian semalam. Bayangan tumpukan uang di tangan Ibu Sumi terus menghantuinya. Bagaimana mungkin mertuanya yang selalu merengek tidak punya uang untuk beli obat, ternyata menyembunyikan lembaran merah yang jumlahnya jutaan di bawah kasur? Keingintahuan itu mendesak Ratna untuk memberanikan diri bertanya. Saat mengantarkan teh hangat ke kamar Ibu Sumi, Ratna mencoba memancing pembicaraan. "Bu, hari ini Ratna mau ke pasar. Uang dari Mas Gali kemarin cuma 500.000, itu pun sudah kepakai bayar listrik dan beli beras. Kalau Ibu mau titip beli obat nyeri sendi yang bagus itu, apa Ibu ada simpanan uang sedikit? Soalnya uang belanja benar-benar ngepas, Bu." Ratna bertanya dengan nada sehalus mungkin, matanya menatap lekat wajah mertuanya. Ibu Sumi yang sedang menyisir rambutnya yang mulai memutih langsung berhenti. Lewat cermin rias yang kusam, ia menatap tajam ke arah Ratna yang berdiri di belakangnya. "Maksud kamu apa, Ratna? Kamu nuduh Ibu punya uang simpanan?" Suara Ibu Sumi meninggi, nada tersinggung yang dibuat-buat begitu kental terdengar. "Kamu pikir orang lumpuh kayak Ibu bisa cari uang dari mana? Ngepet? Atau nuyul? Uang Ibu ya cuma dari belas kasihan kamu dan Galih. Kalau Galih kirimnya sedikit, ya itu nasib kita. Jangan malah nodong orang tua yang sakit-sakitan." Ratna menelan ludah. "Bukan begitu, Bu. Semalam Ratna sempat bangun mau ke kamar mandi, terus lihat pintu kamar Ibu kebuka dikit. Kayaknya Ratna lihat Ibu lagi pegang uang. Prang! Gelas teh di meja samping ranjang tersenggol tangan Ibu Sumi hingga jatuh dan pecah berantakan. Cairan teh panas menggenangi lantai. Ibu Sumi berteriak histeris, wajahnya memerah padam, namun sorot matanya menyeratkan kepanikan yang coba ditutupi dengan amarah. "Oh, jadi sekarang kamu mulai jadi mata-mata. Kamu ngintip Ibu tidur? Lancang sekali kamu, Ratna. Itu bukan uang. Itu cuma kertas bon utang almarhum bapak yang Ibu baca lagi buat kenang-kenangan. Mata kamu itu sudah rabun atau hati kamu yang busuk sampai nuduh mertua sendiri nyimbun uang?" Ratna buru-buru berjongkok memunguti pecahan kaca. "Maaf, Bu. Ratna salah lihat. Jangan marah, nanti tensi Ibu naik lagi." Ratna memilih mengalah. Berdebat dengan Ibu Sumi di pagi hari hanya akan menguras energinya yang sudah tipis. Namun, hati kecilnya menolak percaya. Kertas bon utang tidak berwarna merah dan biru seperti uang pecahan 100.000 dan 50.000. Kebohongan Ibu Sumi semakin mempertebal dinding kecurigaan di hati Ratna. Setelah membersihkan pecahan gelas dan memastikan Ibu Sumi tenang, atau setidaknya diam, Ratna pamit pergi ke pasar. Ia berjalan kaki menyusuri gang sempit keluar dari komplek kontrakan kumuh itu. Jarak ke pasar tradisional sekitar 2 kilometer. Dulu, ia sering naik ojek. Tapi demi menghemat uang 5.000 rupiah, kini ia rela berjalan kaki di bawah terik matahari pagi yang mulai gatal di kulit. Pasar pagi itu sangat ramai. Bau amis ikan, aroma rempah, dan keringat manusia bercampur menjadi satu. Ratna melangkah hati-hati di antara beceknya jalanan pasar, menghindari genangan air keruh sisa cucian ayam potong. Ia harus pintar-pintar menawar. Harga cabai sedang naik, bawang merah juga mahal. Dengan uang 500.000 di dompet, ia harus bisa bertahan hidup sebulan. Itu artinya, menu hari ini dan seterusnya hanyalah tahu, tempe, dan kangkung. Daging ayam adalah kemewahan yang entah kapan bisa terbeli lagi. Setelah membeli bumbu dapur seperlunya, Ratna melangkah menuju lapak sayuran langganannya di sudut pasar. Lapak itu milik Pak Darman, seorang pria paruhbaya yang baik hati. Biasanya, Pak Darman selalu menyapa Ratna dengan suara lantang dan candaan khas orang pasar. Neng Ratna, istri solehah datang. Mau borong apa hari ini? Kangkungnya masih seger kayak Neng Ratna loh." Begitulah biasanya sambutan Pak Darman. Tapi hari ini berbeda. Saat Ratna mendekat, Pak Darman sedang melayani pembeli ibu-ibu yang rewel menawar harga sawi.
Namun, begitu mata Pak Darman menangkap sosok Ratna, senyum di wajahnya lenyap seketika. Wajahnya berubah tegang. Ia buru-buru melayani ibu-ibu tadi dengan cepat, seolah ingin segera menyingkirkan orang lain dari lapaknya. "Pak Darman, bayamnya 2 ikat ya. Sama labu siam 1, ucap Ratna sambil memilih sayuran. Ia merasakan perubahan sikap Pak Darman. Pria itu tampak gelisah. Matanya bergerak liar ke kanan dan kiri, seolah memastikan tidak ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Pak Darman tidak menjawab dengan candaan. Ia membungkus bayam dan labu siam itu dengan gerakan cepat. Tangannya sedikit gemetar. Ratna mengernyitkan dahi. "Pak Darman sakit? Kok pucat?" tanya Ratna khawatir. Pak Darman menggeleng cepat. Ia mencondongkan tubuhnya melewati tumpukan wortel dan kol, mendekatkan wajahnya ke arah Ratna. Suaranya berubah menjadi bisikan parau yang sangat pelan. "Neng Ratna? Neng sendirian kan? Nggak ada tetangga yang ikut?" Ratna menggeleng bingung. "Sendirian, Pak? Kenapa?" Pak Darman menghela napas panjang, tampak bergulat dengan batinnya sendiri. Ia merogoh saku celemek kumalnya, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil yang agak lecek. Dengan gerakan cepat seperti pencopet yang sedang bertransaksi, ia menyelipkan amplop itu ke dasar keranjang belanja Ratna, lalu menimbunnya dengan ikatan bayam dan labu siam. Ratna terkejut. "Pak, ini apa? SSTD." Pak Darman meletakkan telunjuk di bibirnya, matanya melotot memperingatkan. "Jangan dibuka di sini, Neng. Bahaya. Banyak mata-mata. Neng Ratna orang baik, saya nggak tega lihat Neng dibodohi terus." Jantung Ratna berdegup kencang, seakan mau lompat dari rongga dadanya. "Dibodohi? Maksud Bapak apa? Ini soal siapa?" Pak Darman kembali menengok ke kanan dan kiri. Suasana pasar yang bising seolah meredam percakapan rahasia mereka. "Ini soal suamimu, Galih, dan mertuamu." Nama Galih disebut. Lutut Ratna terasa lemas seketika. Firasat buruk yang menghantuinya sejak kemarin seolah mendapat validasi. Pak Darman tahu sesuatu tentang Mas Galih? Dia kecelakaan di Kalimantan? Atau dia sakit? Ratna memberondong pertanyaan dengan suara bergetar. Pak Darman menatap Ratna dengan sorot mata iba yang begitu dalam, tatapan kasihan yang membuat harga diri Ratna serasa tercabik. "Lebih parah dari sakit, Neng. Jauh lebih parah. Saya sering lihat sudahlah. Neng buka saja amplop itu nanti di rumah. Tapi ingat pesan saya, Neng." Pak Darman mencengkeram lengan Ratna pelan namun tegas. "Buka saat Neng sendirian. Jangan sampai Ibu Sumi tahu Neng pegang amplop ini. Kalau dia tahu, bisa runyam urusannya. Dia itu ular berkepala 2, Neng." Ratna ternganga. Pak Darman yang selama ini ia kenal sopan, berani menyebut Ibu Sumi, ular. Seberapa besar rahasia yang disimpan pria tua ini? "Sudah, sana pulang. Jangan kelihatan bingung." "Biasa saja," perintah Pak Darman sambil melepaskan cengkeramannya saat melihat pembeli lain mendekat. Ia kembali berteriak, meski terdengar dipaksakan. "Totalnya 10.000 saja, Neng. Murah meriah." Ratna menyerahkan uang selembar 10 ribuan dengan tangan yang dingin dan berkeringat. Ia menerima kembalian ucapan terima kasih Pak Darman dengan anggukan kaku. Pikirannya kosong, namun dadanya sesak. Ratna berjalan keluar dari pasar seperti orang linglung. Keranjang belanja di tangannya terasa 10 kali lebih berat. Bukan karena bayam atau labu siam, tapi karena amplop coklat kecil yang tersembunyi di dasarnya. Amplop itu seolah memancarkan panas yang membakar rasa penasaran sekaligus ketakutan Ratna. Apa isinya? Apakah surat pemecatan Galih? Atau surat utang? Tapi kenapa Pak Darman bilang, dibodohi? Dan kenapa Ibu Sumi disebut ular? Langkah kaki Ratna semakin cepat. Ia ingin segera sampai di rumah, tapi di sisi lain, ia takut menghadapi kenyataan yang ada di dalam amplop itu. Jalanan pulang yang biasanya terasa jauh karena panas, kini terasa begitu singkat. Setiap langkah mendekatkan Ratna pada sebuah kebenaran yang mungkin akan menghancurkan pondasi hidup yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Sesampainya di depan gang rumah, Ratna berhenti sejenak di bawah pohon mangga.
Ia mengatur napasnya yang memburu. Ia merapikan tumpukan sayuran di keranjangnya, memastikan amplop itu benar-benar tidak terlihat. Ia harus berakting. Ia harus terlihat biasa saja di depan Ibu Sumi. Ratna memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati. Ya Tuhan, apapun yang ada di dalam amplop ini, kuatkan hamba. Jika ini adalah jawaban dari doa-doa hamba tentang kegelisahan ini, maka tunjukkanlah jalan keluarnya. Dengan tangan gemetar, Ratna melangkah masuk ke halaman rumah kontrakannya. Dari dalam, terdengar suara televisi yang menyala keras. Ibu Sumi pasti sedang menonton sinetron. Ratna menarik napas dalam-dalam, memasang topeng ketegaran di wajahnya, dan membuka pintu. Assalamualaikum, Bu. Ratna sudah pulang, ucapnya lantang, berusaha menutupi gemuruh di dadanya. Namun, Ratna tahu, setelah ia membuka amplop itu nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Babak baru penderitaannya, atau mungkin kebangkitannya, akan segera dimulai. Dan amplop dari Pak Darman adalah kuncinya. Kamu beli apa saja sih, Ratna? Kok lama sekali? Suara cempreng Ibu Sumi langsung menyambut Ratna begitu ia melangkahkan kaki melewati ambang pintu. Wanita tua itu memicingkan mata, menatap keranjang belanja Ratna dengan curiga, seolah takut menantunya menyembunyikan jajanan enak untuk dimakan sendiri. Ratna berusaha menetralkan degup jantungnya yang masih memburu. Ia mencengkeram erat gagang keranjang, memastikan amplop coklat di dasarnya tidak bergeser sedikitpun. Antre, Bu. Pasar lagi ramai banget. Tadi juga Ratna milih bayam yang paling segar buat Ibu. Jawab Ratna, suaranya terdengar sedikit parau. Halah, alasan. Sini Ibu lihat. Ibu Sumi mengulurkan tangannya, hendak mengaduk isi keranjang. Panik menyergap Ratna. Jika Ibu Sumi menemukan amplop itu sekarang, tamatlah riwayatnya. Seketika, otak Ratna berputar mencari alasan. Ia memegang perutnya dan meringis kesakitan. Aduh, Bu, perut Ratna sakit banget. Kayaknya masuk angin atau salah makan tadi sebelum berangkat. Ratna ke kamar mandi dulu ya, Bu. Nggak tahan. Tanpa menunggu persetujuan Ibu Sumi, Ratna langsung berlari menuju kamar mandi yang terletak di pojok belakang rumah, dekat dapur. Ia mengabaikan teriakan Ibu Sumi yang memaki-makinya karena dianggap tidak sopan. Dasar menantu kurang ajar. Orang mau lihat belanjaan malah ditinggal lari. Awas kalau kamu lama-lama di sana, cucian piring sudah numpuk. Ratna membanting pintu kamar mandi yang terbuat dari seng berkarat itu, lalu menguncinya rapat-rapat. Napasnya tersengal-sengal. Di ruangan sempit berukuran 1x1 meter yang pengap dan berbau lembab inilah satu-satunya tempat ia memiliki privasi. Tangan Ratna merogoh saku daster, mengeluarkan amplop coklat lecek pemberian Pak Darman. Benda itu terasa panas di tangannya. Dengan tangan gemetar hebat, Ratna merobek ujung amplop. Isinya bukan surat, melainkan beberapa lembar foto yang dicetak di kertas mengkilap. Ratna menarik lembar pertama. Darah Ratna serasa berhenti mengalir. Di foto itu, terlihat sosok Galih. Suaminya. Pria yang katanya sedang berjuang di tengah hutan belantara Kalimantan, bermandi lumpur dan keringat demi masa depan mereka. Tapi di foto itu, Galih terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan kemeja biru muda yang licin dan rapi, potongan rambutnya klimis ala eksekutif muda. Ia sedang duduk di sebuah kursi empuk, di hadapannya terhidang piring besar berisi steak daging tebal dan gelas minuman berwarna merah cantik. Ratna menahan napas, menarik lembar foto kedua. Kali ini Galih tidak sendiri. Di sampingnya duduk seorang wanita cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam bergelombang, dan ia mengenakan gaun yang terlihat mahal. Tangan wanita itu melingkar mesra di lengan Galih. Mereka berdua tertawa lepas, saling bertatapan penuh cinta. Senyum Galih di foto itu adalah senyum yang sudah lama hilang dari hidup Ratna. Senyum yang dulu pernah membuat Ratna jatuh cinta, kini diberikan cuma-cuma pada wanita asing itu. Air mata Ratna menetes, jatuh tepat di atas permukaan foto licin itu. Tapi kejutan terbesarnya ada di foto ketiga. Foto itu diambil dari jarak yang agak jauh, namun cukup jelas. Galih sedang berdiri menggendong seorang anak laki-laki. Anak itu berkulit putih, matanya bulat, dan wajahnya adalah cetakan yang sempurna dari wajah Galih.
Anak itu tertawa riang sambil memegang balon. Di samping mereka, wanita cantik tadi tersenyum sambil memegangi kaki mungil si anak. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Keluarga yang sempurna. Ratna membekap mulutnya sendiri agar jeritan tangisnya tidak terdengar keluar. Tubuhnya merosot ke lantai kamar mandi yang dingin dan basah. Ia membalik foto itu, berharap ada penjelasan, tapi hanya ada stempel tanggal digital di pojok bawah. 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu? Ratna menatap kembali foto pertama. Matanya menyipit, memperhatikan latar belakang foto tersebut. Di belakang Galih, terlihat sebuah neon box bertuliskan, Skyview Resto Lounge. Ratna tahu tempat itu. Itu adalah restoran mewah yang terletak di rooftop salah satu mall terbesar di pusat kota ini. Kota tempat Ratna tinggal. Jaraknya hanya sekitar 10 kilometer dari kontrakan kumuh ini. Dunia Ratna runtuh seketika. Jadi, selama ini Galih tidak di Kalimantan? Cerita tentang hutan, sinyal susah, tidur di barak, makan mie instan semuanya bohong? Ratna merasa mual. Perutnya benar-benar sakit sekarang. Bukan karena masuk angin, tapi karena hantaman kenyataan yang begitu brutal. Selama 4 tahun Ratna hidup seperti budak. Makan nasi garam, menahan rindu, dimaki-maki Ibu Sumi, bekerja kasar sampai tangannya kasar dan kapalan. Demi apa? Demi membiayai Galih yang ternyata hidup mewah di kota yang sama? Ya Allah! Mas Galih, kenapa Mas tega? Isak Ratna lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menatap wajah anak kecil di foto itu lagi. Usianya sekitar 3 tahun. Itu artinya, Galih sudah memiliki hubungan dengan wanita itu sejak tahun pertama kepergiannya. Atau mungkin, Galih tidak pernah pergi bekerja. Ia pergi untuk membangun keluarga baru. Tiba-tiba, potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepala Ratna. Uang kiriman yang sedikit. Alasan tidak bisa ditelepon. Ibu Sumi yang punya uang simpanan rahasia. Ibu Sumi yang tertawa lepas saat menelepon Galih. Dan tatapan kasihan Pak Darman. Semuanya masuk akal sekarang. Ibu Sumi tahu. Mertuanya itu pasti tahu semuanya. Ratna bukan hanya dikhianati oleh suaminya, tapi juga dipermainkan oleh mertuanya sendiri. Mereka berdua bersekongkol menjadikan Ratna sapi perah dan pembantu gratisan. Ibu Sumi menikmati perawatan tulus Ratna, sementara Galih menikmati hidup barunya tanpa beban mengurus ibu yang sakit. Ratna, kamu mati di dalam sana ya? Lama amat. Ibu mau pipis. Gedoran keras di pintu kamar mandi membuat Ratna tersentak. Ratna buru-buru menghapus air matanya. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh hancur sekarang. Jika ia keluar dengan mata sembab dan menangis meraung-raung, Ibu Sumi pasti akan curiga dan melapor ke Galih. Dan Galih pasti akan memutarbalikkan fakta atau bahkan kabur lagi. Tidak. Ratna meremas foto-foto itu, lalu menyelipkannya ke balik pakaian dalamnya, tempat paling aman yang tidak mungkin digeledah Ibu Sumi. Ia menyalakan keran air, membasuh wajahnya berkali-kali untuk menyamarkan sembab di matanya. Ia menatap pantulan wajahnya di ember air. Wajah wanita bodoh yang sudah ditipu mentah-mentah selama 4 tahun. Tapi sorot mata di pantulan air itu perlahan berubah. Kesedihan itu memadat, mengkristal menjadi sesuatu yang keras dan dingin. Dendam. Ratna membuka pintu kamar mandi. Ibu Sumi sudah berdiri di sana dengan wajah garang, siap menyemburkan omelan. Kamu ini ngapain aja sih? Mandi kembang? Bentak Ibu Sumi. Ratna menatap Ibu Sumi. Untuk pertama kalinya, ia melihat wanita tua itu bukan sebagai mertua yang harus dihormati, melainkan sebagai monster yang memakai topeng manusia. Maaf, Bu. Perut Ratna sakit sekali tadi, jawab Ratna datar. Tidak ada nada minta maaf yang tulus dalam suaranya. Halah, alasan. Minggir. Ibu Sumi mendorong bahu Ratna kasar dan masuk ke kamar mandi. Ratna berdiri mematung di depan pintu dapur. Tangannya mengepal kuat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Rasa sakit fisik itu membantunya tetap sadar. Tunggu saja, Mas Galih. Tunggu saja, Bu, bisik Ratna pada angin yang berhembus. Kalian pikir aku bodoh? Mulai hari ini, aku bukan lagi Ratna yang penurut. Aku akan cari tahu di mana sarang kalian, dan aku akan pastikan kalian membayar setiap tetes air mataku.
Ratna melangkah menuju keranjang belanjanya yang tergeletak. Ia mengambil bayam dengan tenang. Ia akan memasak. Ia akan makan. Ia butuh tenaga. Karena mulai besok, ia akan memulai perburuannya. Perburuan untuk mengungkap kebenaran yang lebih detail, langsung ke sumbernya. Skyview Resto. Keesokan harinya, Ratna melancarkan aksi pertamanya. Wajah pucat yang kemarin ia buat-buat, hari ini ia pertahankan dengan tidak memakai bedak sedikitpun. Ia bahkan sengaja membiarkan rambutnya sedikit berantakan. Saat mengantarkan sarapan bubur polos untuk Ibu Sumi, Ratna berjalan sambil memegangi perutnya. Sesekali meringis menahan sakit yang tidak ada. Bu, hari ini Ratna izin tidak nyuci di tempat Bu Lurah ya. Perut Ratna melilit dari kemarin belum sembuh, malah makin parah. Ratna mau ke puskesmas sebentar minta obat. Ucap Ratna dengan suara lemah. Ibu Sumi yang sedang asyik mengunyah bubur berhenti sejenak, menatap menantunya dengan tatapan menyelidik. Namun, melihat wajah Ratna yang benar-benar kusam dan keringat dingin, yang sebenarnya sisa air wudhu yang tidak dilap, ia mendengus kasar. Ya sudah sana, jangan lama-lama. Nanti siang ibu mau makan ikan goreng, jangan lupa mampir pasar pulangnya. Awas kalau pulang gak bawa apa-apa. Ratna mengangguk patuh. Iya, Bu. Ratna sudah siapkan teh manis di meja dan roti di toples, kalau ibu lapar sebelum Ratna pulang. Setelah berhasil keluar dari rumah tanpa dicurigai, Ratna tidak menuju puskesmas. Ia berjalan cepat menuju jalan raya, menyetop angkot jurusan pusat kota. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena sakit, tapi karena adrenalin. Di dalam tas kusamnya, terselip foto Galih yang ia curi pandang berkali-kali semalam, memastikan ia tidak sedang bermimpi buruk. Perjalanan memakan waktu 1 jam. Ratna turun di depan sebuah mal megah yang menjulang tinggi di pusat kota. Bangunan berlapis kaca itu memantulkan sinar matahari. Terlihat begitu menyilaukan dan mengintimidasi bagi Ratna yang hanya mengenakan gamis sederhana dan sandal jepit yang sudah tipis tumitnya. Ia menarik napas panjang, menguatkan hati. Demi kebenaran, bisiknya. Ratna masuk ke dalam mal. Hawa dingin AC langsung menyergap kulitnya, kontras dengan panasnya udara di luar. Ia merasa seperti alien di tempat itu. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian modis dan wangi parfum mahal, sementara ia berbau minyak angin. Ratna menundukkan kepala, berusaha tidak menarik perhatian, dan mencari papan petunjuk menuju rooftop. Lift kaca membawanya naik ke lantai paling atas. Begitu pintu lift terbuka, tulisan besar, Skyview Resto Lounge, menyambutnya. Tempat itu terlihat sangat mewah. Lantainya marmer mengkilap, lampu gantung kristal menghiasi langit-langit, dan pemandangan kota terlihat jelas dari dinding kaca. Pelayan berseragam rapi hilir mudik membawa nampan berisi makanan yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Ratna sebulan. Ratna berdiri canggung di dekat pintu masuk. Seorang resepsionis wanita yang cantik dan tinggi menatapnya dengan pandangan sedikit meremehkan, namun tetap tersenyum profesional. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Mau reservasi atau bertemu seseorang? Tanyanya, matanya sekilas menyapu penampilan Ratna dari atas ke bawah. Ratna meremas tasnya. Ia tahu ia tidak pantas berada di sini sebagai tamu. Maaf, Mbak. Saya mau tanya. Saya sedang mencari saudara saya. Katanya dia sering makan di sini. Ratna mengeluarkan foto Galih yang sedang duduk di meja restoran itu. Ia menutupi bagian foto yang menampilkan wanita dan anak kecil itu dengan jempolnya, hanya memperlihatkan wajah Galih dan latar belakang restoran. Resepsionis itu melirik sekilas, lalu keningnya berkerut. Oh, ini Pak Galih ya? Duh. Jantung Ratna serasa dipukul palu godam. Dia kenal. Pegawai restoran ini mengenal suaminya. Berarti benar, Galih adalah pelanggan tetap. Iya, Mbak kenal? Tanya Ratna, berusaha menyembunyikan getar dalam suaranya. Tentu saja, Pak Galih kan member VIP di sini. Beliau sering sekali dinner di sini setiap akhir pekan. Jawab resepsionis itu santai, tanpa sadar kalimatnya sedang menghancurkan hati wanita di depannya. Tapi hari ini beliau belum datang, Bu. Biasanya beliau datang Sabtu malam. Setiap akhir pekan? Ratna menggigit bibir bawahnya. Setiap akhir pekan Galih makan enak di sini, sementara Ratna di rumah kontrakan sedang memijat kaki Ibu Sumi sambil menahan lapar.
Mbak tahu di mana rumah Pak Galih? Soalnya ada urusan keluarga mendadak. HP-nya tidak bisa dihubungi. Ratna berbohong, matanya memelas. Resepsionis itu menggeleng. Waduh, kalau alamat rumah saya kurang tahu, Bu. Itu privasi pelanggan. Ratna lemas. Jejaknya terputus di sini. Ia hendak berbalik pergi dengan langkah gontai ketika seorang satpam yang berdiri tak jauh dari meja resepsionis berdehem pelan. Satpam itu, pria parubaya yang terlihat ramah, mendekati Ratna saat resepsionis itu sibuk mengangkat telepon. Bu, maaf saya dengar tadi ibu cari Pak Galih, bisik satpam itu. Ratna menoleh cepat, harapan kembali menyala di matanya. Iya, Pak, Bapak tahu. Satpam itu melihat ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada manajer yang melihat. Saya sering bantu parkirin mobil Pak Galih. Mobilnya Pajero putih, mentereng banget. Saya ingat betul karena beliau selalu kasih tips lumayan. Mobil Pajero? Ratna ingin tertawa miris. Galih bilang dia naik truk proyek di Kalimantan. Bapak tahu beliau tinggal di mana? Desak Ratna. Saya pernah dengar beliau ngobrol sama istrinya di lobi saat nunggu mobil. Mereka mau pulang ke arah Permata Regensi. Itu loh, Bu, perumahan elit yang baru dibangun di daerah selatan. Katanya beliau ambil unit yang paling besar di sana. Jelas Pak Satpam polos. Ia mengira wanita di foto itu, Clara, adalah satu-satunya istri Galih. Istrinya cantik ya, Pak? Tanya Ratna lirih, memastikan. Wah, cantik banget, Bu. Seperti artis. Anaknya juga lucu. Jawab Pak Satpam semangat. Dunia Ratna gelap sejenak. Konfirmasi itu datang bertubi-tubi tanpa ampun. Jadi wanita itu dianggap istri sah di mata orang-orang sini. Dan Ratna? Ratna hanyalah hantu masa lalu yang dilupakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ucap Ratna buru-buru. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi pujian tentang keluarga bahagia, suaminya. Ratna bergegas keluar dari restoran itu, menekan tombol lift dengan kasar. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya merebak di sudut mata. Tapi ia segera menghapusnya. Tidak. Jangan menangis sekarang. Permata Regensi. Nama itu terpatri di otaknya. Kompleks perumahan elit itu hanya berjarak sekitar 10 km dari kontrakannya. Sangat dekat, namun bagaikan bumi dan langit. Keluar dari mall, Ratna tidak langsung pulang. Ia duduk di halte bus, menatap kosong ke jalanan yang padat. Fakta demi fakta sudah terkumpul. Galih tidak di Kalimantan. Galih kaya raya. Galih punya mobil mewah. Galih punya istri baru yang cantik. Dan mereka tinggal di Permata Regensi. Ratna meraba dadanya yang sesak. Rasa sakit ini bukan lagi sedih, tapi marah. Marah yang membakar hangus sisa-sisa cintanya. Kamu bohong, Mas. Kamu bilang kita susah bareng, senang bareng. Tapi ternyata kamu senang sendirian, dan membiarkan aku susah sendirian ngurus ibumu. Seketika, bayangan Ibu Sumi melintas. Ibu Sumi yang tahu segalanya. Ibu Sumi yang menikmati uang Galih sementara Ratna diberi remah-remah. Ratna mengepalkan tangannya. Tunggu aku di rumah, Bu. Sandiwaramu sebentar lagi selesai, gumam Ratna. Ia bangkit dari duduknya, menyetop angkot untuk pulang. Tapi kali ini, tujuannya bukan hanya pulang. Ia akan melakukan sesuatu yang lebih nekat. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri rumah di Permata Regensi itu. Tapi sebelum itu, ia harus menghadapi Ibu Sumi lagi, memainkan peran sebagai menantu bodoh sedikit lebih lama lagi, sembari menyusun rencana untuk membongkar kebusukan mereka tepat di depan hidung mereka. Di dalam angkot yang pengap, Ratna menyusun strategi. Ia tidak akan melabrak sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Ia ingin bukti yang lebih kuat. Ia ingin melihat mereka bersama. Dan ia ingin menghancurkan mereka di saat mereka merasa paling aman. Ratna menatap jalanan dengan tatapan dingin, tatapan seorang wanita yang hatinya telah dimatikan oleh pengkhianatan. Matahari sore menyisakan guratan jingga di langit ketika Ratna tiba kembali di kontrakan. Di tangannya, ia menjinjing kantong plastik berisi ikan kembung segar, pesanan khusus Ibu Sumi. Sepanjang perjalanan pulang dari pusat kota, Ratna telah menyusun skenario di kepalanya. Ia harus bermain cantik. Jika ia meledak sekarang,
Ia hanya akan menjadi menantu durhaka yang diusir tanpa membawa apa-apa. Sementara Gali dan Ibu Sumi tetap hidup tenang di atas penderitaannya. "Assalamualaikum," ucap Ratna saat membuka pintu. "Waalaikumsalam. Lama amat sih. Kamu itu ke pasar apa bikin pasar? Ibu sudah kelaparan dari tadi. Obat juga telat minumnya." Sambutan ketus Ibu Sumi langsung terdengar dari arah kamar. Ratna menarik napas panjang, memasang senyum tipis yang terasa kaku di wajahnya. Ia melangkah masuk ke kamar Ibu Sumi. Mertuanya itu sedang berbaring miring sambil memijit-mijit keningnya, berakting seolah pusing 7 keliling akibat kelaparan. "Maaf ya, Bu. Tadi angkotnya ngetem lama banget. Ini Ratna bawakan ikan kembung yang besar-besar. Ratna goreng kering pakai sambal terasi kesukaan Ibu ya," ujar Ratna dengan nada lembut yang dibuat-buat. Mata Ibu Sumi langsung berbinar mendengar menu makan malamnya, meski ia berusaha tetap terlihat kesal. "Ya sudah, cepetan. Jangan gosong masaknya. Awas kalau asin lagi kayak kemarin." Ratna beranjak ke dapur. Sambil membersihkan ikan, pikirannya melayang pada sosok wanita cantik di foto itu. Clara. Nama yang disebut Pak Satpam tadi. Ratna membayangkan bagaimana Clara dilayani Mbak Ratu di restoran mewah, sementara dirinya di sini berbau amis darah ikan demi melayani ibu dari suami yang mengkhianatinya. Pisau di tangan Ratna mengiris perut ikan dengan gerakan yang sedikit lebih kasar dari biasanya. Setelah masakan matang, Ratna membawa nampan berisi nasi hangat, ikan goreng kering, dan sambal terasi ke hadapan Ibu Sumi. Aroma sedap langsung memenuhi kamar pengap itu. Ibu Sumi yang tadinya lemas mendadak bertenaga, langsung duduk tegak tanpa bantuan. "Nah, ini baru makanan," gumam Ibu Sumi sambil menyuap nasi dengan lahap. Ia makan begitu cepat, seolah takut ada yang merebut jatahnya. Ratna duduk bersimpu di lantai, memijat kaki Ibu Sumi yang katanya mati rasa itu. Ia menunggu momen yang tepat. Saat Ibu Sumi sedang asyik mengunyah ekor ikan yang renyah, Ratna mulai melancarkan pancingannya. "Bu," panggil Ratna pelan. Apa lagi? Minta duit lagi?" sahut Ibu Sumi tanpa menoleh, mulutnya penuh makanan. "Bukan, Bu. Tadi di angkot Ratna dengar ibu-ibu gosip. Katanya ada tetangga mereka suaminya kerja di luar kota. Bilangnya kerja keras, ternyata di sana malah nikah lagi sama janda kaya. Istri pertamanya di kampung dibohongi bertahun-tahun." Cerita Ratna, matanya menatap lekat ekspresi Ibu Sumi. Gerakan tangan Ibu Sumi yang hendak mengambil sambal terhenti sejenak. Hanya sepersekian detik, tapi Ratna menangkapnya. Ada jeda yang tidak wajar. "Terus kenapa? Kurang kerjaan banget kamu dengerin gosip murahan," cibir Ibu Sumi, kembali melanjutkan makannya, namun kali ini kunyahannya terlihat lebih pelan. "Ya kasihan saja sama istri pertamanya, Bu. Sudah setia, nungguin, ngerawat mertua, dikhianati," lanjut Ratna, sengaja menekankan kata, merawat mertua. "Bu, kira-kira kalau Mas Gali ternyata kayak gitu, Ibu gimana? Kalau Mas Gali ternyata punya istri lagi yang lebih kaya, Ibu bakal marah nggak sama Mas Gali?" Prang! Sendok di tangan Ibu Sumi jatuh beradu dengan piring. Wajah wanita tua itu merah padam seketika. Ia menoleh ke arah Ratna dengan mata melotot, napasnya memburu. Namun, di balik kemarahan itu, Ratna melihat sesuatu yang lain. Ketakutan. Panik. Sorot mata seseorang yang tertangkap basah. "Kamu ngomong apa barusan? Doain suamimu selingkuh? Dasar istri nggak tahu diuntung," bentak Ibu Sumi. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan sore. "Suamimu itu kerja banting tulang di hutan, nyaris mati kena malaria demi kamu, demi ibu. Tega-teganya kamu punya pikiran kotor begitu." Ratna cuma nanya, "Bu, kan cuma berandai-andai." Ratna mencoba membela diri dengan tenang. "Nggak ada andai-andai. Ucapan itu doa. Kamu itu curigaan terus sama Galih. Apa karena uang bulanannya dikit? Dasar mata duitan. Harusnya kamu bersyukur masih punya suami yang tanggung jawab. Lihat diri kamu, Ratna. Kamu itu cuma lulusan SMA. Muka pas-pasan, nggak punya apa-apa. Kalau bukan Galih yang mungut kamu jadi istri, siapa yang mau?" Kata-kata Ibu Sumi meluncur deras bagai peluru, tajam dan menyakitkan. Ia menyerang fisik dan harga diri Ratna,
untuk menutupi kepanikannya. Taktik manipulasi klasik. Ratna hanya diam, menunduk. Bukan karena takut, tapi menyembunyikan senyum sinis yang mulai terukir di bibirnya. Reaksi Ibu Sumi terlalu berlebihan untuk sebuah pertanyaan pengandaian. Jika Ibu Sumi tidak tahu apa-apa, harusnya ia akan membela anaknya dengan kalimat wajar seperti, "Ah, nggak mungkin Gali begitu." Tapi Ibu Sumi malah marah besar dan menyerang balik Ratna secara personal. Itu adalah respon pertahanan diri. "Maaf, Bu. Ratna nggak bermaksud begitu," ucap Ratna pelan, berpura-pura takut. Ibu Sumi mendengus kasar, nafasnya masih naik turun. "Sudah. Hilang selera makan Ibu. Beresin ini semua. Dan ingat, jangan pernah kamu ngomong sembarangan lagi soal Gali nikah lagi atau apalah. Kalau sampai Gali tahu kamu nuduh dia macam-macam, Ibu nggak akan belain kamu kalau dia mau cerai." Ancaman itu terdengar menggelikan di telinga Ratna sekarang. Cerai? Justru itu yang Ratna harapkan, tapi tidak sebelum ia menghancurkan mereka. Ratna membereskan piring kotor itu dan membawanya ke dapur. Dari balik tirai pintu dapur yang tipis, Ratna mengintip. Ia melihat Ibu Sumi merogoh saku daster, mengeluarkan ponsel jadul yang disembunyikan di balik lipatan kain. Jari-jari Ibu Sumi menekan tombol dengan cepat, lalu menempelkan ponsel itu ke telinga. Ratna menajamkan pendengarannya. "Halo, Le, Gali." Suara Ibu Sumi terdengar berbisik, sangat pelan, tapi suasana rumah yang sunyi membuat Ratna bisa menangkap potongan kalimatnya. "Istrimu itu mulai aneh-aneh ya, dia nanya-nanya soal nikah lagi, bukan? Kayaknya cuma denger gosip, tapi Ibu takut dia curiga, iya? Kamu hati-hati, jangan sampai dia tahu soal Clara, iya? Ibu sudah marahi dia habis-habisan." Darah Ratna mendidih. Tubuhnya gemetar menahan amarah yang meledak-ledak di dada. Konfirmasi itu kini sempurna. Ibu Sumi bukan korban. Ibu Sumi adalah dalang. Ibu Sumi adalah penjaga rahasia yang setia, bukan demi keutuhan rumah tangga anaknya, tapi demi kenyamanannya sendiri yang dimanja oleh uang istri baru Galih. Clara. Nama itu disebut lagi oleh mulut mertuanya sendiri. Ratna mundur perlahan dari balik tirai, kembali ke wastafel cuci piring. Air matanya menetes satu persatu, jatuh ke piring kotor yang penuh minyak. Tapi kali ini, ia tidak menyekanya. Ia membiarkan rasa sakit itu merasuki setiap sel tubuhnya, mengubah kesedihan menjadi bahan bakar dendam yang tak akan padam. "Kalian pikir aku bodoh?" batin Ratna sambil meremas spons cuci piring hingga busanya meluap. "Kalian pikir aku hanyalah pembantu yang bisa dibohongi selamanya? Baiklah, Bu. Kalau Ibu mau main sandiwara, Ratna akan jadi lawan main yang seimbang. Nikmatilah sisa-sisa hari tenangmu, karena badai sebentar lagi akan datang." Malam itu, Ratna tidur dengan perasaan yang anehnya lebih tenang. Ia tidak lagi dihantui ketidakpastian. Musuhnya sudah jelas. Targetnya sudah jelas. Besok, ia akan memulai langkah selanjutnya. Mengumpulkan bukti fisik yang lebih kuat untuk menjerat mereka semua dalam perangkap yang tak bisa disangkal. Buku tabungan rahasia itu, Ratna harus menemukannya. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Ratna, akhirnya datang 2 hari kemudian. Pagi itu cerah, matahari bersinar terik namun angin berhembus sejuk. Ibu Sumi, yang biasanya malas bergerak, tiba-tiba minta diantar ke teras depan. "Ratna, bawa Ibu ke depan. Ibu mau berjemur." Katanya sinar matahari pagi bagus buat tulang tua kayak Ibu, biar nggak gampang keropos. Perintah Ibu Sumi sambil membenarkan letak selimut di kakinya. Ratna mengangguk patuh. Dengan telaten, ia mendorong kursi roda Ibu Sumi keluar rumah, menempatkannya di posisi yang pas di bawah naungan pohon mangga, agar terkena sinar matahari tapi tidak kepanasan. "Ini teh hangatnya ya, Bu." Ratna tinggal sebentar ke dalam mau ganti spray kamar Ibu. "Baunya sudah apek, takut Ibu gatal-gatal nanti," ujar Ratna beralasan. "Ya sudah sana. Yang bersih kerjanya. Jangan asal-asalan," sahut Ibu Sumi tanpa menoleh, sibuk menyapa tetangga yang lewat untuk memamerkan citra, mertua yang sedang bersantai dirawat menantu. Ratna bergegas masuk kembali ke dalam rumah. Jantungnya berpacu cepat. Ini adalah momen emas. Biasanya Ibu Sumi tidak pernah mau meninggalkan kamarnya saat Ratna membersihkan ruangan itu, selalu mengawasi seperti sipir penjara.
Ratna masuk ke kamar Ibu Sumi dan menutup pintu setengah rapat. Aroma minyak urut dan bau apek khas kamar orang tua menyergap hidungnya. Ratna langsung menuju ranjang besi tua tempat Ibu Sumi biasa tidur. Ia menarik spray kusam bermotif bunga yang sudah pudar warnanya. Matanya menyapu setiap sudut kasur kapok yang tebal dan berat itu. "Di mana ibu simpan uangnya?" gumam Ratna. Tangannya mulai meraba bagian bawah bantal, nihil. Di bawah lemari pakaian, hanya ada debu. Ratna kembali menatap kasur. Ia teringat malam itu, saat melihat Ibu Sumi menyelipkan sesuatu ke bawah kasur bagian tengah. Ratna menarik napas panjang, mengerahkan tenaganya untuk mengangkat kasur kapok yang berat itu sendirian. "Berat banget," keluh Ratna sambil menahan kasur dengan bahunya. Tangannya meraba-raba bilah papan ranjang. Dan jarinya menyentuh sesuatu. Di sela-sela papan penyangga kasur, terdapat sebuah kantong kain berwarna hitam yang dipaku rapi agar tidak jatuh. Namun tersembunyi sempurna dari pandangan jika hanya sekadar mengganti spray biasa. Ratna menarik kantong itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tabungan berwarna biru tua dari salah satu bank swasta ternama, dan segebok uang tunai pecahan 100 ribuan yang diikat karet gelang. Ratna mengabaikan uang tunai itu, matanya terfokus pada buku tabungan. Dengan napas tertahan, Ratna membuka halaman pertama. Nama pemilik rekening tertera jelas, Sumiati. Ratna membalik halaman berikutnya untuk melihat mutasi transaksi. Matanya terbelalak lebar, seakan bola matanya hendak melompat keluar. Angka-angka yang tertera di sana membuatnya pusing seketika. Tanggal Mei 01, transfer masuk. 15 juta rupiah tanggal Mei 02, transfer masuk. 15 juta rupiah tanggal Mei 03, transfer masuk. 20 juta rupiah, bonus. Deretan angka itu terus berlanjut setiap bulan selama 4 tahun terakhir. Tidak pernah kurang dari 10 juta rupiah. Ratna melihat saldo terakhir di bagian paling bawah. Total saldo, 345 juta rupiah. Ratna terduduk lemas di lantai. Buku tabungan itu terlepas dari tangannya. 345 juta rupiah. Air mata Ratna menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa sakit hati yang teramat sangat. Ia teringat kejadian seminggu lalu, saat ia harus mengutang beras 1 liter di warung tetangga, karena uang belanja habis. Ia teringat saat ia sakit demam tinggi tapi tidak berani ke dokter, karena takut biayanya mahal, dan hanya minum air hangat. Ia teringat saat Ibu Sumi memarahinya habis-habisan, karena Ratna membelikan tempe yang potongannya terlalu tipis demi berhemat. "Ya Allah, jahat sekali kalian," desis Ratna, suaranya bergetar hebat penuh amarah. Selama ini, Galih mengirimkan uang belasan hingga 20 juta setiap bulan untuk ibunya. Tapi ke Ratna, 500 ribu. Itu pun sering terlambat dengan alasan, belum gajian. Dan Ibu Sumi, wanita tua itu duduk di atas tumpukan uang ratusan juta. Tapi setiap hari berakting seolah-olah dia adalah orang paling miskin di dunia yang harus dikasihani. Setiap suapan nasi garam yang Ratna makan, setiap tetes keringat Ratna menjadi buruh cuci, ternyata hanyalah hiburan bagi Ibu Sumi. Mertuanya itu sengaja membiarkan Ratna menderita. Mungkin dalam hati Ibu Sumi tertawa melihat menantunya bekerja seperti kuda, sementara dia menimbun kekayaan anak laki-lakinya. Uang ini harusnya hak istri juga, batin Ratna perih. Setidaknya untuk makan yang layak. Tapi ibu ambil semuanya. Semuanya. Ratna mengambil ponsel bututnya dari saku daster. Dengan tangan yang masih gemetar menahan emosi, ia memotret setiap halaman buku tabungan itu. Ia memotret saldo terakhirnya dengan jelas. Ia juga memotret tumpukan uang tunai di dalam kantong hitam itu. Ini bukti. Bukti keserakahan yang tak terbantahkan. Suara batuk Ibu Sumi terdengar dari arah teras, diikuti teriakan memanggil nama Ratna. "Ratna, kok lama banget sih? Ibu haus lagi nih." Ratna tersentak. Ia buru-buru memasukkan kembali buku tabungan dan uang itu ke dalam kantong hitam, lalu menyelipkannya kembali ke bawah kasur di posisi semula. Ia merapikan spray dengan cepat, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ratna berdiri, mengatur napas, dan menghapus air matanya kasar. Wajahnya yang tadi penuh kesedihan kini berubah keras. Tatapannya dingin. Rasa hormat dan kasih sayang yang dulu ia miliki untuk mertuanya telah hangus terbakar,
berganti menjadi kebencian yang murni. Ratna keluar dari kamar membawa spray kotor. Saat melewati Ibu Sumi di teras, Ratna tersenyum. Senyum yang sangat manis. Namun mata Ratna tidak tersenyum sama sekali. Sudah selesai, Bu. Kasurnya sudah rapi. Maksud Ratna. Bantalnya sudah Ratna tepuk-tepuk biar empuk. Ujar Ratna, sengaja memplesetkan lidah. Ibu Sumi menoleh cepat, curiga. Kamu ngomong apa tadi? Uang? Ratna menggeleng polos. Bukan, Bu. Maksud Ratna, tulang. Tulang ibu kan sakit. Jadi kasurnya Ratna empukin biar tulangnya enak. Lidah Ratna keseleo, Bu. Ibu Sumi mendengus, kembali memalingkan wajahnya. Dasar ceroboh. Bicara saja nggak becus. Ratna berjalan menuju sumur belakang. Dalam hati ia tertawa miris. Silakan maki aku sepuasmu sekarang, Bu. Nikmati tumpukan uangmu itu selagi bisa. Karena sebentar lagi, Ratna pastikan ibu tidak akan bisa menikmati 1 rupiah pun darinya. Fakta menjijikan ini membuat tekad Ratna semakin bulat. Ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ia akan mengambil apa yang menjadi haknya, dan menghancurkan kebahagiaan palsu yang dibangun di atas penderitaannya. Target selanjutnya, melihat langsung kehidupan mewah Galih dan keluarga barunya. Ratna harus melihat betapa bahagianya mereka, agar dendamnya semakin sempurna. Hari Jumat menjadi hari yang mendebarkan bagi Ratna. Pagi-pagi sekali, Ibu Sumi sudah berdandan rapi. Ia mengenakan kebaya encim terbaiknya yang selama ini tersimpan di lemari, lengkap dengan selendang sutra. Baunya wangi semerbak. Bukan bau minyak angin seperti biasanya, melainkan parfum bunga melati yang menyengat. Ratna, panggilkan taksi online sekarang. Ibu mau kontrol ke dokter spesialis di kota sebelah. Katanya ada terapi baru yang bagus. Perintah Ibu Sumi sambil mematut diri di cermin. Wajahnya dipoles bedak tebal, menutupi keriput-keriput kebohongannya. Ratna menatap mertuanya dengan tatapan datar. Perlu Ratna antar, Bu? Nanti ibu susah jalannya kalau sendirian. Tawar Ratna, sekadar memancing reaksi. Nggak usah, tolak Ibu Sumi cepat. Nadanya panik. Mobilnya penuh nanti. Ibu pergi sama Bu Tejoko, janjian di depan gang. Kamu di rumah saja, bersihkan gudang belakang. Sudah banyak tikus. Ratna mengangguk patuh. Baik, Bu. Hati-hati. Begitu taksi yang menjemput Ibu Sumi menghilang di tikungan gang, Ratna tidak menuju gudang. Ia berlari ke kamar, menyambar tas kusamnya, dan memakai jaket lusuh untuk menutupi wajahnya. Ia harus tahu kemana sebenarnya Ibu Sumi pergi. Firasatnya mengatakan, hari ini bukan jadwal ke dokter, melainkan jadwal, setoran, kasih sayang dari anak kesayangannya. Ratna naik ojek pangkalan, meminta abang ojek mengantar ke Permata Regensi. Sepanjang perjalanan, angin menerpa wajah Ratna yang tegang. Jarak 10 kilometer terasa begitu jauh. Setibanya di seberang gerbang megah perumahan elit itu, Ratna turun dan bersembunyi di balik sebuah warung kopi pinggir jalan. Matanya menyapu area gerbang yang dijaga ketat oleh satpam berseragam safari. Tidak mungkin ia bisa masuk ke dalam tanpa kartu akses. Namun, Ratna teringat ucapan satpamol kemarin, mobil Galih adalah Pajero putih. Ratna memutuskan untuk menunggu. Ia bertaruh pada nasib. Jika Tuhan mengizinkan kebenaran terungkap, maka ia akan melihatnya hari ini. 1 jam berlalu. Panas matahari mulai menyengat. Ratna nyaris putus asa ketika tiba-tiba sebuah mobil Pajero putih mengkilap melaju pelan dari arah dalam kompleks menuju gerbang keluar. Jantung Ratna berhenti berdetak sesaat. Plat nomornya B1090 Gal. Inisial nama suaminya. Mobil itu berhenti tepat di depan minimarket yang letaknya hanya 20 meter dari tempat persembunyian Ratna. Sepertinya mereka hendak membeli camilan untuk perjalanan. Pintu pengemudi terbuka. Turunlah sosok pria gagah dengan kacamata hitam. Gal. Ia terlihat lebih gemuk dan bersih dibandingkan terakhir kali pulang ke rumah setahun lalu. Ia mengenakan kaos polo bermerek dan celana pendek kargo, tampilan santai orang kaya yang sedang menikmati libur akhir pekan. Pintu penumpang depan terbuka. Seorang wanita cantik dengan rambut di blow sempurna turun. Itu pasti Clara. Ia menggandeng seorang anak laki-laki lucu yang memegang mainan robot.
Mereka tertawa, terlihat begitu harmonis. Namun, pemandangan yang membuat darah Ratna mendidih hingga ke ubun-ubun terjadi beberapa detik kemudian. Pintu penumpang belakang terbuka. Ratna menahan napas, matanya tak berkedip. Keluarlah Ibu Sumi. Tapi, tidak ada kursi roda yang diturunkan. Tidak ada tongkat penyangga. Ibu Sumi menapakkan kakinya ke aspal dengan mantap. Ia berdiri tegak, lalu berjalan memutari mobil menuju cucu barunya dengan langkah yang ringan dan gesit. Sangat gesit. Aduh, cucu Oma ganteng banget sih. Mau beli es krim ya? Terdengar suara Ibu Sumi yang melengking ceria, tanpa sedikit pun nada merintih kesakitan yang setiap hari menjadi makanan telinga Ratna. Ratna membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Kakinya lemas menyaksikan sandiwara paling kejam di depan matanya. Lihatlah wanita tua itu. Wanita yang di rumah Ratna selalu merengek minta dipijat karena kakinya mati rasa. Wanita yang membiarkan Ratna memandikannya, membersihkan kotorannya, dan menggendongnya ke kamar mandi karena mengaku tidak kuat berdiri. Ternyata, di sini ia bisa berjalan lancar, bahkan setengah berlari kecil mengejar cucunya yang lari ke arah pintu minimarket. Ya Allah, ya Allah. Isak Ratna lirih. Dadanya sesak bukan main. Galih terlihat merangkul bahu ibunya dengan sayang. Clara menggandeng lengan Ibu Sumi di sisi lain. Mereka bertiga berjalan masuk ke minimarket layaknya keluarga bahagia tanpa celah. Mereka tertawa, bercanda, menikmati hidup mewah mereka. Sementara Ratna hanyalah babu yang ditinggal di gubuk derita untuk menjaga, topeng, kemiskinan mereka. Ratna adalah tumbal agar Ibu Sumi bisa punya alasan untuk tidak tinggal serumah dengan menantu kaya rayanya. Mungkin Clara tidak mau direpotkan mengurus mertua, tapi tetap bisa menikmati fasilitas mewah secara berkala. Ratna mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar hebat. Dari celah dinding warung kopi, ia merekam video durasi pendek. Ia menzoom kamera ke arah Ibu Sumi yang sedang berjalan keluar dari minimarket sambil menjilat es krim cone, tertawa lepas tanpa beban. Rekaman itu hanya 15 detik, tapi cukup untuk menghancurkan hidup mereka nanti. Mas Galih, bisik Ratna dengan tatapan nyalang. Kamu tega membiarkan istrimu jadi budak ibumu yang sehat walafiat. Kamu biarkan aku hancur demi kenyamanan ibumu. Mobil Pajero itu pun melaju pergi meninggalkan area minimarket. Ratna masih berdiri mematung di sana, menatap debu jalanan yang ditinggalkan kendaraan mewah itu. Rasa sakit di hatinya perlahan memadat, membeku menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa kasihan. Ratna menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Ia menatap video di ponselnya sekali lagi. Bukti sudah lengkap. Motif sudah jelas. Pelaku sudah teridentifikasi. Ratna berbalik badan, menyetop angkot untuk pulang. Tapi kali ini, ia pulang bukan untuk mengabdi. Ia pulang untuk mempersiapkan panggung eksekusi. Ibu Sumi akan pulang nanti sore dengan cerita bohong tentang dokter dan obat pahit. Dan Ratna akan menyambutnya dengan hidangan, penutup yang tak akan pernah dilupakan mertuanya itu seumur hidup. Selamat bersenang-senang hari ini, Bu. Tertawalah sepuasnya, gumam Ratna dingin di dalam angkot yang bising. Karena besok, Ibu tidak akan bisa tertawa lagi. Ratna meremas tasnya. Rencana di kepalanya sudah tersusun rapi. Ia akan memasak makanan kesukaan Ibu Sumi malam ini. Ia akan menjadi menantu yang sangat manis. Sebelum ia melepaskan bom waktu yang akan meluluhlantakan sandiwara mereka hingga ke akar-akarnya. Perjalanan pulang terasa sangat singkat, seiring dengan dendam yang memacu adrenalin di darah Ratna. Babak akhir permainan ini sudah dimulai. Ratna tiba di rumah kontrakan dengan langkah ringan yang mengerikan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Di dalam rumah yang sunyi, Ratna memulai persiapan terakhirnya. Ia tidak langsung mengemas barang-barangnya. Itu terlalu mencolok. Ia punya rencana yang lebih rapi. Pertama, Ratna masuk ke kamar Ibu Sumi. Ia kembali mengangkat kasur kapok yang berat itu. Kali ini, ia tidak hanya mengintip. Dengan gerakan cepat, ia mengambil kantong hitam berisi uang tunai dan buku tabungan itu.
Ratna memindahkan isinya ke dalam tas pribadinya yang sudah ia siapkan di balik lemari bajunya sendiri. Sebagai gantinya, ia memasukkan tumpukan kertas koran bekas yang dipotong seukuran uang ke dalam kantong hitam itu, lalu mengikatnya kembali dan meletakkannya di posisi semula di bawah kasur. Biarlah Ibu Sumi nanti merasakan syok terapi saat mengecek harta karunnya. Setelah itu, Ratna mulai mengemasi pakaiannya. Ia tidak membawa semuanya, hanya yang penting-penting saja. Beberapa setel baju ganti, ijazah, surat nikah, dan perhiasan emas peninggalan almarhumah ibunya yang untungnya tidak pernah ia jual meski hidup susah. Semua ia masukkan ke dalam koper tua yang ia sembunyikan di kolong tempat tidur kamarnya. Selesai urusan barang, Ratna pergi ke dapur. Ia mulai memasak. Aroma bumbu gulai yang pekat segera memenuhi ruangan. Ratna memasak gulai kambing, makanan favorit Ibu Sumi yang penuh kolesterol dan lemak jahat. Ia memasaknya dengan penuh cinta, memastikan rasanya sangat lezat. Makanlah yang banyak nanti, Bu. Anggap saja ini perjamuan terakhir, gumam Ratna sambil mengaduk santan kental yang mendidih. Menjelang maghrib, Ratna sudah mandi dan berpakaian rapi. Ia mengenakan daster terbaiknya yang bersih dan wangi. Rumah sudah disapu bersih. Meja makan sudah ditata rapi dengan piring-piring dan gelas berisi es jeruk segar. Semuanya tampak sempurna, seperti menyambut tamu agung. Pukul 7 malam, suara taksi berhenti di depan rumah. Ratna mengintip dari jendela. Pintu taksi terbuka, dan Ibu Sumi turun. Tapi lihatlah, wanita tua itu kembali melakukan transformasi ajaibnya. Sebelum masuk halaman, ia berhenti sejenak, membungkukkan badan, memasang wajah menderita, dan mulai menyeret kakinya seolah-olah berat sekali untuk melangkah. Akting kelas Oscar dimulai lagi. Ratna membuka pintu dengan senyum lebar. Assalamualaikum, Bu. Sudah pulang? Wah, Ratna khawatir sekali lo nungguin Ibu dari tadi. Sambut Ratna dengan nada riang yang dibuat-buat. Ibu Sumi masuk dengan tertatih-tatih, berpegangan pada kusen pintu. Wajahnya ditekuk masam. Waalaikumsalam. Aduh, Ratna pinggang Ibu mau patah rasanya. Dokter bilang saraf Ibu makin terjepit. Capek sekali seharian di rumah sakit antre obat. Ratna buru-buru memapah Ibu Sumi menuju kursi makan. Kasihan sekali Ibu. Sini, Bu, duduk dulu. Ratna sudah masakan gulai kambing spesial buat Ibu biar semangat lagi. Baunya enak kan, Bu? Mata Ibu Sumi langsung berbinar melihat mangkuk besar berisi gulai kambing yang mengepul panas. Lupa sudah dia pada akting sakit pinggangnya. Ia duduk dengan antusias. Wah, tumben kamu masak enak. Dapat uang dari mana? Tanyanya curiga, tapi tangannya sudah menyambar sendok. Tadi Ratna bongkar celengan ayam Ratna, Bu. Sekali-kali nyenengin Ibu, kan Ibu habis sakit. Jawab Ratna manis. Ibu Sumi mendengus, tapi senyum rakus mulai tersungging di bibirnya. Ya sudah, ambilkan nasi yang banyak. Ibu lapar banget, obatnya bikin perut perih. Padahal Ratna tahu, perut itu perih karena kekenyangan makan enak seharian bersama Galih dan Clara. Ratna menyendokkan nasi segunung dan menyiramnya dengan kuah gulai serta potongan daging yang besar-besar. Ibu Sumi makan dengan lahap, bunyi kecapan mulutnya memenuhi ruangan. Ratna duduk di hadapannya, hanya menatap mertuanya makan tanpa menyentuh makanannya sendiri. Ibu makannya pelan-pelan, nanti tersedak, ujar Ratna lembut. Enak. Tumben masakanmu pas bumbunya. Puji Ibu Sumi dengan mulut penuh. Ratna tersenyum. Iya dong, Bu. Kan Ratna masak pakai hati. Oh ya, Bu. Tadi Pak RT mampir ke sini. Ibu Sumi berhenti mengunyah sejenak. Pak RT? Ngapain? Nagih iuran sampah? Bukan, Bu. Pak RT cuma mastiin data warga. Terus Ratna bilang, kalau mulai besok Ratna mungkin gak tinggal di sini lagi, ucap Ratna santai. Ibu Sumi tersedak. Ia terbatuk-batuk keras, wajahnya memerah. Ratna dengan sigap menyodorkan segelas air, tapi tidak menepuk punggungnya. Ia hanya melihat. Uhuk. Maksud kamu apa, Ratna? Kamu mau minggat? Mau jadi istri durhaka ninggalin mertua sakit sendirian? Bentak Ibu Sumi setelah batuknya reda. Matanya melotot marah. Ratna masih tersenyum, tapi kali ini senyumnya berubah dingin. Bukan minggat,
Bu. Tapi pindah. Kontrakan ini kan habis besok. Dan Ratna nggak punya uang buat bayar perpanjangan. Mas Galih kan belum kirim uang. Apa? Kontrakan habis? Ibu Sumi panik. Ia lupa soal tanggal jatuh tempo kontrakan karena terlalu asyik menikmati hidup mewah. Terus kita mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Kamu telepon Galih sekarang. Minta dia transfer. Ratna menggeleng pelan. Nggak usah repot-repot telepon Mas Galih. Bu, Ratna sudah punya rencana lain. Lagian, ibu kan punya tabungan. Masa ibu lupa? Wajah ibu Sumi memucat seketika. Tabungan apa? Kamu jangan ngaco ya. Ratna bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja makan, berhenti tepat di belakang kursi ibu Sumi. Ia membungkuk, membisikkan sesuatu tepat di telinga mertuanya. Tabungan di bawah kasur, Bu. Yang isinya ratusan juta itu. Yang dari Mas Galih. Tubuh ibu Sumi menegang kaku seperti patung. Sendok di tangannya jatuh berdenting ke lantai. Rahasianya terbongkar. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Kak, kamu tahu dari mana? Suara ibu Sumi bergetar hebat, tak lagi galak. Ratna menegakkan tubuhnya, berjalan kembali ke hadapan ibu Sumi. Wajahnya kini tanpa ekspresi, sorot matanya tajam menusuk. Ratna tahu semuanya, Bu. Semuanya. Soal uang itu. Soal Mas Galih yang gak pernah ke Kalimantan. Soal Clara. Soal cucu ibu. Dan soal ibu yang bisa jalan lancar kayak atlet lari. Ibu Sumi ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ia seperti melihat hantu di siang bolong. Jadi, Bu, lanjut Ratna dengan nada final. Malam ini, nikmati gulai kambingnya sampai habis. Karena besok pagi, saat matahari terbit, Ratna akan pergi dari sini. Ratna sudah kemasi barang-barang Ratna. Ibu silakan atur sendiri hidup ibu selanjutnya. Mungkin ibu bisa lari pagi ke rumah Mas Galih di Permata Regensi? Kan ibu kuat. Suasana ruang makan itu mendadak hening mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menghitung mundur waktu kehancuran bagi ibu Sumi. Ratna tidak memberi kesempatan ibu Sumi untuk membela diri. Ia berbalik dan masuk ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Meninggalkan ibu Sumi yang gemetar ketakutan di meja makan, sendirian dengan dosa-dosanya yang kini telanjang di depan mata. Pagi itu, udara di dalam rumah kontrakan terasa begitu sesak, seolah oksigen enggan masuk ke ruangan yang dipenuhi aura ketegangan. Ratna sudah rapi dengan pakaian sederhananya. Sebuah koper tua berdiri tegak di samping pintu depan, saksi bisu kepergiannya. Ibu Sumi duduk di kursi ruang tamu dengan wajah kusut. Matanya bengkak, sisa tangis ketakutan semalam. Ia menatap Ratna dengan pandangan nanar, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Kamu benar-benar mau pergi, Ratna? Kamu tega membiarkan ibu terlantar begini? Suara ibu Sumi serak, mencoba memeras sisa-sisa iba yang mungkin masih ada di hati menantunya. Ratna tersenyum tipis sambil membenarkan letak kerudungnya di depan cermin. Tega? Bukankah ibu lebih tega? 4 tahun, Bu. 4 tahun Ratna diperlakukan seperti sapi perah. Ratna rasa itu sudah cukup untuk membayar lunas budi Ratna sebagai menantu. Tapi Galih akan marah besar kalau tahu kamu pergi. Dia bisa menceraikanmu. Ancam ibu Sumi, namun nadanya terdengar lemah. Ratna tertawa kecil, tawa yang terdengar kering. Cerai? Itu yang Ratna tunggu, Bu. Tolong sampaikan ke anak kesayangan ibu itu, urus surat cerainya secepatnya. Kalau dia tidak mau urus, biar Ratna yang gugat dengan bukti perselingkuhan dan penelantaran. Ratna punya semua buktinya, lengkap. Ratna berjalan mendekati ibu Sumi, lalu meletakkan amplop coklat, amplop yang sama dari Pak Darman, ke pangkuan mertuanya. Ini hadiah perpisahan buat ibu. Foto-foto kebahagiaan anak ibu dengan istri barunya. Simpan baik-baik, siapa tahu ibu kangen cucu kalau ibu lagi sendirian di jalanan nanti. Tangan ibu Sumi gemetar saat menyentuh amplop itu. Kak, kamu mau kemana? Kontrakan ini habis hari ini. Ibu mau tinggal di mana? Itu bukan urusan Ratna lagi, jawab Ratna dingin. Oh ya, satu lagi.
Ibu pasti penasaran kan dengan tabungan ibu di bawah kasur? Mata Ibu Sumi membelalak. Ia baru ingat harta karunnya. Ratna sudah mengambil isinya semalam. Bisik Ratna, membuat wajah Ibu Sumi pucat pasi seputih kertas. 345 juta rupiah. Anggap saja itu gaji rapel Ratna selama 48 bulan menjadi perawat, pembantu, dan tukang masak ibu. Kalau dibagi, gaji Ratna sebulan sekitar 7 juta. Murah kan untuk layanan 24 jam? Maling. Kembalikan uangku. Jerit Ibu Sumi histeris, mencoba bangkit dari kursinya untuk menerjang Ratna. Namun, karena panik, kakinya tersandung kaki meja dan ia jatuh tersungkur ke lantai. Ratna tidak bergerak sedikit pun untuk menolong. Ia hanya menatap datar mertuanya yang menggeliat di lantai. Jangan teriak maling, Bu. Ratna cuma mengambil hak Ratna yang ibu dan Galih rampas. Di dalam kantong hitam di bawah kasur itu, Ratna sudah ganti isinya dengan potongan koran. Lumayan buat ibu baca-baca kalau bosan. Ratna menarik pegangan kopernya. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai semen terdengar nyaring. Selamat tinggal, Bu. Semoga ibu sehat terus ya, biar bisa jalan kaki ke rumah Clara. Jaraknya lumayan loh, 10 kilometer. Tapi kan ibu kuat, kemarin saja lari-lari di parkiran minimarket lancar banget. Ratna membuka pintu rumah lebar-lebar. Cahaya matahari pagi menerobos masuk, menyinari Ratna yang siap melangkah ke kehidupan barunya. Ratna, jangan pergi. Ibu mohon. Siapa yang suapin ibu? Siapa yang cebokin ibu? Raung Ibu Sumi, air matanya tumpah deras. Harga dirinya hancur lebur demi memohon belas kasihan. Ketakutan akan hidup menggelandang lebih besar daripada rasa malunya. Ratna berhenti sejenak di ambang pintu, tapi ia tidak menoleh. Minta sama Tuhan, Bu, atau minta sama Clara. Itu kalau Clara mau terima mertua penipu seperti ibu. Oh iya, pemilik kontrakan sebentar lagi datang mau ambil kunci. Selamat berjuang ya, Bu. Tanpa keraguan sedikit pun, Ratna melangkah keluar. Ia menutup pintu pagar dengan bunyi, klak, yang tegas. Ia berjalan menjauh, meninggalkan suara raungan Ibu Sumi yang memecah keheningan pagi. Ratna menghirup udara bebas dalam-dalam. Beban berat di pundaknya telah hilang. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kebohongan. Di tasnya ada modal untuk memulai hidup baru, modal yang memang haknya. Ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Biarlah Galih dan Ibu Sumi hancur dimakan keserakahan mereka sendiri. Ratna tersenyum, kali ini senyum yang tulus, menyambut masa depan yang cerah milik dirinya sendiri. Pesan moral. Kejujuran adalah pondasi utama dalam rumah tangga. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, apalagi pasangan sendiri yang telah tulus berkorban. Keserakahan dan kebohongan mungkin bisa menutupi bangkai untuk sementara waktu. Namun ketika kebenaran terungkap, kehancuran yang datang akan jauh lebih menyakitkan daripada pengorbanan yang disia-siakan. Harta bisa dicari, tapi ketulusan hati yang telah dilukai tak akan pernah bisa kembali utuh.